Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem, informasi, pengetahuan, dan sistem informasi manajemen. Berikut merupakan video interaktif yang akan saya unggah di Learning Management System Unisnu Jepara, yang nantinya ada pertanyaan yang bersifat interaktif ya di tengah-tengah video. Baik, untuk memulai tentang materi ini, kita mulai dari pemahaman tentang sistem informasi dilihat dari perspektif teknis dan sistem informasi dari perspektif bisnis ya. Baik, sistem itu bisa dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan prosedur, yang kedua dari pendekatan komponen. Yang pendekatan prosedur sebagai contoh misalkan prosedur sistem akuntansi. Di sistem akuntansi ada prosedur penerimaan kas, ada prosedur prosedur jurnal dan seterusnya. Di pendekatan model komponen atau pendekatan komponen, misalkan contohnya sistem komputer. Di sistem komputer terdapat banyak sekali komponen, misalkan motherboard, ada RAM, ada hard disk dan seterusnya, sehingga bertujuan untuk mencapai tujuan sistem. Selanjutnya informasi seperti di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Informasi adalah hasil pengolahan dari sistem. Jadi informasi merupakan pengolahan dari data. Jadi informasi merupakan hasil pengolahan data yang sudah bermakna ya. Jadi informasi yang berguna itu yang seperti apa? Pertama, informasi tersebut harus relevan ya. Relevan dengan keadaan sekarang atau berkaitan dengan waktu. Kemudian harus akurat. Yang selanjutnya tepat waktu. Ini yang dinamakan pilar informasi ya. Jadi syarat utama informasi itu berguna harus relevan, akurat, dan tepat waktu. Sehingga sistem informasi manajemen merupakan manajemen dari pengelolaan sistem secara prosedur maupun secara komponen untuk mengelola atau prosedur tentang informasi. Oke, sekarang kita lihat komponen-komponen yang ada di sistem informasi. Yang pertama, komponen data, kemudian data tersebut diolah. Data tersebut diolah sehingga menjadi sebuah informasi, karena informasi hakikatnya adalah data yang telah diolah dan membawa arti, atau data adalah sekumpulan fakta mentah yang mewakili suatu kejadian yang terjadi dalam organisasi atau lingkungannya. Baik, sekarang data merupakan input ya. Jadi data itu merupakan input awal. Sehingga ketika masuk diolah, ini namanya dimodelkan atau masuk ke dalam fase pemodelan. Outputnya ini berupa informasi. Jadi outputnya berupa informasi. Model atau pengolahan yang model pengolahan yang benar itu harus syaratnya adalah relevan. Jadi syarat untuk pemodelan itu harus relevan. Kemudian hasil dari output atau informasi itu dikendalikan ya. Dikendalikan. Jadi informasi tersebut supaya menjadi akurat itu harus ada proses yang namanya pengendalian. Sehingga jika informasi ini
syaratnya adalah tepat waktu, ini ada kebutuhan yang namanya teknologi. Nah, inilah yang disebut komponen sistem informasi ya. Jadi komponen sistem informasi ada 6. Yang pertama input, model, output, pengendalian, teknologi, dan basis data atau database. Ini masuk ke dalam atau komponen sistem informasi ini kalau sistem informasi dilihat secara teknis. Sedangkan kalau sistem informasi dilihat secara bisnis, ini sistem informasi tersebut atau cara pandangnya mulai dari tantangan bisnis, sistem informasi, kemudian solusi bisnis. Baik, selanjutnya kita pahami lagi tentang apa itu data. Data is a set of discrete objective fact about events. Atau kata lainnya, data adalah sekumpulan fakta atau data adalah sekumpulan fakta diskrit dan objektif tentang kejadian-kejadian. Ciri pokok dari suatu data adalah angka, fakta, objek, peristiwa, dan tidak menjelaskan makna. Jadi data itu belum ada maknanya. Ilustrasi, bila seorang nasabah datang ke sebuah bank, transaksi yang terjadi dapat digambarkan sebagian oleh data. Mungkin yang pertama adalah tanggal pelaksanaan transaksi, kemudian jenis transaksi yang dilakukan, jumlah uang ditarik atau di-store. Namun, data tersebut tidak menggambarkan mengapa nasabah lebih memilih bank tersebut, bagaimana kepuasan nasabah atas kualitas layanan yang diberikan oleh petugas bank, dan data tersebut juga tidak menggambarkan atau tidak dapat meramalkan kapan lagi nasabah tersebut akan kembali ke bank. Sedangkan information is data that makes a difference. Jadi informasi itu data yang membuat pembeda ya, atau dapat ada makna, ada arti di sebuah data itu. Data tersebut atau informasi membentuk orang yang jadi untuk memberi bentuk terhadap atau membentuk orang yang mendapatkannya, membuat agar pandangan atau wawasan orang tersebut berbeda dibandingkan sebelum memperoleh informasi. Jadi informasi itu telah diolah, telah dinalar, telah dilakukan pengolahan ya, dimodelkan dan seterusnya. Contoh ilustrasi, bila seorang nasabah datang ke sebuah bank. Nah, ini datanya tadi ada tanggal transaksi, kemudian jumlah yang akan disetor dan seterusnya. Nah, sekarang informasinya apa? Nasabah tersebut ditolak karena saldonya tidak mencukupi. Ini contoh kalau nasabah akan menarik uang ya. Jadi menarik uang. Jadi informasinya dari mana? Dari data simpanan. Jadi simpanannya karena tidak mencukupi sehingga data saldonya tidak dapat ditarik karena kurang ya. Nah, jadi pengolahannya apa? Mencocokkan antara uang yang tersimpan di bank dengan jumlah yang akan ditarik, sehingga kalau melebihi batas saldo yang ada, ini akan ditolak. Kemudian metode untuk mengubah data. Metode untuk mengubah data menjadi informasi atau mengubah data menjadi dan informasi. Yang pertama ada contextualize, yang kedua calculate, yang ketiga corrected, dan condensed. Contextualize yaitu mengetahui untuk kegunaan apa data dikumpulkan. Jadi, kegunaannya apa. Kemudian mengkategorisasikan atau mengkategorikan. Kalau calculate menghitung ya, menjumlah dan seterusnya. Mengkategorikan atau mengetahui unit analisis atau komponen kunci dari data. Ya. Selanjutnya, informasi yang mempunyai kualitas tinggi akan menentukan efektivitas pengambilan keputusan.
Jadi informasi dengan kualitas tertinggi atau kualitas yang sangat tinggi menentukan efektif atau tidaknya pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya kita pahami apa itu pengetahuan. Knowledge is fluid mix of frame, experience, values, contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experience and information. Bahasa sederhananya, jadi bagaimana mengenai situasi saat ini dibandingkan dengan situasi lain yang sudah kita ketahui misalkan, atau jadi ini lebih ke arah campuran yang mengalir dari pengalaman yang dibingkai atau framework ya. Nilai, informasi kontekstual, dan wawasan ahli yang menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman dan informasi baru. Jadi artinya pemanaan dari sebuah informasi menjadi knowledge atau pengetahuan ya. Pengetahuan itu hasil hasil kajian dari sebuah informasi atau nilai dari sebuah informasi. Oke, metode untuk mengubahnya sekarang. Metode untuk mengubah informasi dan pengetahuan yang pertama ada comparison, ada consequence, ada connection, dan conversation. Comparison yaitu bagaimana informasi mengenai situasi saat ini dibandingkan dengan situasi lain yang sudah kita ketahui, berarti pengalaman masa lampau atau history. Consequences yaitu implikasi apa yang dimiliki informasi untuk pengambilan keputusan atau tindakan, jadi implikasinya ya. Connection, bagaimana knowledge atau pengetahuan dihubungkan dengan yang lainnya, jadi menghubungkan antara pengetahuan dengan objek yang lain. Conversation, yaitu apa yang akan orang lain pikirkan tentang informasi ini, jadi apa dampaknya bagi orang lain. Jadi manfaat manajemen pengetahuan yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan inovasi. Kata kuncinya ada di efisiensi, produktivitas, kualitas, dan daya inovasi. Yang kedua, meningkatkan nilai finansial organisasi dengan memperlakukan pengetahuan orang sebagai aset yang serupa dengan aset tradisional seperti persediaan dan fasilitas modal. Jadi pengetahuan sekarang dimaknai sebagai, atau informasi, kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan 1, informasi sekarang dimaknai sebagai aset non fisik ya, aset konseptual. Jadi kalau aset fisik itu kemarin ada 5 ya, kemudian tambah I1 atau informasi. Jadi pengetahuan lebih dari sekedar aset yang berupa fisik. Jadi informasi dan knowledge atau pengetahuan ini merupakan aset non fisik ya, termasuk dalam aset non fisik. Kemudian pertanyaannya, apa sistem informasi itu? Sistem dapat berarti struktur, proses, kemudian atau sistem dilihat dari segi prosedur ya. Jadi kumpulan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya mempunyai tujuan tertentu. Ini jadi prosedur-prosedur ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, ada prosedur penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, dan seterusnya. Kalau dilihat dari sisi komponen, yaitu kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya tadi sudah saya jelaskan. Sistem informasi adalah kombinasi antara sumber kerja, informasi, orang, teknologi, informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ini menurut Alter 1992. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah bagian dari pengendalian internal. Kata kunci pertama, pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, objek fisik, dokumen, objek fisik,
teknologi, objek fisik, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Jadi sistem informasi adalah proses pengendalian internal ya. Proses pengendalian internal suatu bisnis meliputi pemanfaatan manusia. Jadi man-nya, pemanfaatan orangnya, pengaturan dan seterusnya, atau delegasi tugas, dokumen atau sumber data, kemudian teknologi, pemanfaatan dan prosedur untuk memecahkan sebuah masalah. Definisi ini tidak perlu dihafal namun harus dipahami. Ini kata kunci tadi. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang terdiri dari sekelompok orang. Jadi ada orang, pedoman, dan perangkat pengolah data. Perangkat pengolah data berarti digital ya. Perangkat pengolah data atau di sini komputer berarti. Yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi, dan yang menyaring, berarti memodelkan, mengatur dan memilih data serta menyajikannya sebagai informasi terutama bagi para manajer, atau di sini bisa jadi ada pemakaian non manajer ya, di semua level dan fungsi organisasi, walaupun nanti tingkatannya berbeda-beda, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, untuk mendukung komunikasi, dan untuk mendukung kegiatan operasional. Sekarang kita lihat peran dari sistem informasi di dalam organisasi. Yang pertama, efisiensi atau peran efisiensi. Yang kedua, peran efektivitas. Yang ketiga, peran komunikasi. Yang keempat, peran kolaborasi. Yang kelima adalah peran kompetisi. Jadi menurut Sugianto 2010 ada 5 peran utama sistem informasi manajemen: efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetisi. Sekarang peran dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, untuk mendukung proses dan aplikasi bisnis. Jadi mendukung prosesnya dan aplikasi bisnis ya, aplikasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi manajemen adalah salah satu sumber yang bisa digunakan untuk, atau dasar yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mendukung keunggulan kompetitif ya. Seperti pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu keunggulan kompetitif dan apa itu keunggulan komparatif ya. Kompetitif itu persaingan, komparatif itu penyandingan atau disamakan. Oke, selanjutnya sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Sekarang ini banyak manajer dan organisasi bisnis yang menginvestasikan dananya dalam jumlah yang sangat besar pada teknologi dan sistem informasi. Nah, nanti di pertanyaan selanjutnya tolong ini dijelaskan ya. Coba diure apa dasarnya. Apa dasarnya? Oke, nanti ya kita diskusikan di forum. Mungkin salah satunya memberi nilai ekonomi yang nyata bagi bisnis perusahaan, karena sekarang sistem informasi manajemen digunakan, kalau sekarang istilahnya banyak startup ya bermunculan di dunia bisnis, juga banyak menggunakan kecepatan informasi. Yang kedua, tingkat pengembalian yang lebih besar yang terlihat pada peningkatan produktivitas. Jadi seolah-olah orang sekarang tergantikan oleh kecepatan atau tersaingi oleh kecepatan sistem ya, atau komputer ya. Pendapatan dan posisi strategis jangka panjang. Sehingga tujuan perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi. Tujuan bisnis strategis yang pertama, kinerja operasional yang memuaskan. Yang kedua, produk, layanan, dan proses bisnis baru. Yang ketiga, keakraban dengan
pemasok dan pelanggan ini juga banyak digunakan, contohnya email dan seterusnya itu. Kemudian selanjutnya peningkatan pengambilan keputusan. Jadi ini salah satu dasar, tadi sudah saya sebutkan, dasar untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya peningkatan daya saing, yang terakhir mempertahankan eksistensi. Jadi perusahaan telah dianggap mencapai keunggulan kompetitif jika 6 tujuan bisnis strategis tersebut tercapai. Sekarang kita lihat rantai nilai informasi bisnis. Rantai nilai. Jadi kita bacanya mulai dari aktivitas pemrosesan informasi. Jadi ini ya. Ini aktivitas pemrosesan informasi, pengumpulan data, input, perubahan menjadi sistem bisnis, ini di proses, kemudian penyebaran, jadi outputnya ini ya. Kemudian penyebaran ini menjadi bahan untuk aktivitas bisnis sebagai perencanaan untuk dikoordinasikan, kemudian menjadikan atau di pengawasan ya. Jadi di poin pengawasan terhadap sistem informasi ya, sistem informasi, pengawasan, kemudian pemodelan dan pengambilan keputusan, sehingga ini dinamakan aktivitas bisnis. Jadi ada aktivitas pemrosesan informasi, ini input, kemudian aktivitas bisnis, yang terakhir proses bisnisnya, ini proses bisnisnya. Jadi proses bisnis, manajemen rantai pasokan, kemudian manajemen perusahaan, manajemen pelanggan, kemudian manajemen pengetahuan. Tujuannya jadi satu di profitabilitas dan posisi strategis perusahaan. Ya, dari sudut pandang bisnis atas sistem informasi tersebut, apa sekarang yang dapat disimpulkan, sehingga ternyata informasi menjadi salah satu kunci keberhasilan atau keberhasilan satu perusahaan ya. Jadi menjadi nilai kunci. Contoh sekarang perusahaan yang sedang sukses dengan pengembangan sistem informasinya, UPS bersaing. Jadi ini nanti menjadi ini ya, evaluasi, bahan evaluasi di LMS kita. Jadi nanti saya sertakan atau saya lampirkan seluruh cerita UPS bersaing secara global ini. Baik, terima kasih. Ini slide terakhir yang saya sampaikan pada sesi kedua kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh mahasiswa semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.